sakit atau apa? Ada Bu. Siapa? Zakaria Bu, masih di jalan, saya tadi kurang sehat Bu, masih berangkat. Oke. Boleh ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Fatihah. Sama Bu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi minggu lalu tentang konflik sosial dan kekerasan. Ada yang masih ingat nggak konflik itu apa? Pertentangan. Oke, betul. Pertentangan. Cekcok, Bu. Ya, betul. Jadi, pengertian dari konflik itu sendiri adalah berasal dari bahasa Latin konfliktus yang berarti benturan. Nah, konflik ini dapat diartikan sebagai benturan kepentingan antara dua orang atau lebih yang saling memengaruhi dalam proses interaksi sosial. Nah, kedua pihak ini akan berusaha mencapai tujuannya dengan melakukan berbagai upaya, termasuk menjatuhkan pihak lawan. Nah, di sini lalu ada dua bentuk konflik. Yang pertama ada konflik pribadi dan konflik sosial. Nah, konflik pribadi ini terjadi pada tingkat antar individu yang memiliki perbedaan kepentingan. Contohnya, misalnya Firman kan orang Pemalang. Misalnya dia dapat tawaran beasiswa di Jakarta, tapi di sisi lain ibunya tuh sakit. Nah, dia pasti bingung dong mau terima beasiswanya atau namanya ibunya sakit. Nah, ini disebut dengan konflik pribadi. Lalu kalau konflik sosial itu terjadi pada tingkat lebih tinggi dan dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi banyak orang. Nah, contohnya itu misalnya Ardel nih pengennya acaranya tuh acara ikut pentas seni, tapi Adit maunya acaranya tentang olahraga. Nah, mereka nih kayak gak ada kesepakatan bersama. Nah, itu disebut dengan konflik sosial. Nah, pokoknya kalau konflik itu terjadi pada diri sendiri. Kalau konflik sosial itu antara dua orang atau lebih. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam konflik sosial. Ada dua konflik vertikal sama horizontal. Nah, kalau konflik vertikal itu konflik antar kelas sosial, misalnya antara masyarakat kelas atas dan bawah. Contohnya itu misalnya saya sebagai guru, terus kalian sebagai murid. Misalnya nggak pernah masuk ngajar nih, terus tiba-tiba kasih soal banyak banget, terus deadline-nya cepat. Kalian protes nggak? Protes. Nah, ini disebut dengan konflik vertikal karena antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah kayak guru dan murid. Nah, sedangkan kalau konflik horizontal ini antara orang yang kedudukannya sama. Misalnya Yasmin ini mau tugasnya itu tentang poster, tapi Kevin maunya tentang video. Nah, jadi ini disebut konflik horizontal karena mereka nih sama-sama murid. Tuh. Lalu selanjutnya pengertian dari kekerasan. Nah, kekerasan ini berasal dari bahasa Latin, yaitu visi yang artinya kekuatan, kehebatan atau kedahsyatan, dan latus yang artinya membawa. Nah, jadi kekerasan ini adalah tindakan seseorang terhadap orang lain atau kelompok lain dengan melakukan cara kekerasan atau menyiksa orang lain. Nah, di sini ada macam-macam kekerasan. Yang pertama, ada yang tahu gak ini gambar apa? Karate. Berantem. Ya, betul, berantem. Nah, ini disebut dengan kekerasan berbentuk fisik karena langsung melukai orang secara langsung. Lalu yang kedua, ini ya, gambar apa? Allah lagi. Adalah kekerasan berbentuk verbal. Nah, ini kayak menyakiti orang lain gitu dengan kata-kata. Lalu yang ketiga, ini Adit Bu. Biasanya itu kayak komen. Adit disebut dia Bu. Adit disebut dia. Ya, jadi adalah kekerasan berbentuk psikologis. Nah, kalian pasti suka nih, ada yang suka komen-komen negatif. Dia buzzer Bu sama Ardel Bu. Kekerasan psikologis terhadap orang lain. Gak boleh ya. Jadi karena kita sudah mempelajari tentang konflik ini, kita akan menganalisis bareng-bareng tentang pohon konflik. Apaan tuh Bu?
mempelajari tentang konflik, kita akan membahas satu topik nih tentang bullying. Nah, pertama-tama kita akan mengidentifikasi akar masalahnya dulu. Kira-kira akar masalahnya apa nih? Penyebabnya? Senioritas, Bu. Ya, Geng-gengan, Bu, geng-gengan. Geng-gengan. Nah, media sosial, Bu. Circle-circlean, Bu. Balas dendam, Ibu. Penampilan, Bu. Senioritas Bu, senioritas. Betul. Nah, lalu yang kedua, batang. Ini kira-kira batang ini Isolasi sosial, Bu. dihina, cyberbullying. Bully. Kekerasan Betul. psikologis, Bu. Adalah saya di Bu. Sindir-sindiran, Bu. Dipukul, Bu. Ditentas, Bu. Oke, lalu yang ketiga ini daun. Daun ini apa? Korban merasa tidak aman. Apa? Bunuh Korban diri. Dampaknya Bu, dampaknya. Bunuh diri, depresi. Iya, betul. Deo, Deo. Trauma, Stres, trauma Bu. nggak mau ke sekolah. Stres. Iya, betul. Nah, jadi karena kita sudah mengidentifikasi pohon konflik, nah di sini akarnya. Akar ini adalah penyebab dari konflik itu sendiri. Kayak misalnya, ini kan tadi ada senioritas, geng, circle-circlean adalah penyebab dari konflik bullying. Jadi ini adalah akar masalahnya. Lalu yang kedua ini batang. Nah, ini batang ini adalah masalah utama dari konflik. Jadi karena akar adalah senioritas, geng, circle lainnya adalah masalah utamanya. Jadi terjadi bully atau sindir-sindiran. Nah, gitu. Lalu yang ketiga ini adalah daun. Nah, daun ini adalah dampak dari konflik itu sendiri. Nah, karena tadi udah terjadi penyebab sama masalahnya, jadinya jadi orang itu pasti menjadi merasa pengen bunuh diri atau depresi, bahkan trauma. Jadi misalnya kalau kalian nih mau menghilangkan sebuah konflik atau menyelesaikan sebuah konflik, kalian tuh jangan fokus ke penyebab jangan fokus ke masalah utamanya sama dampaknya aja, tapi kalian juga harus cari tahu nih akar masalahnya terlebih dahulu itu apa gitu. Dan sampai sini paham belum? Oke. Selanjutnya adalah integrasi. Kita akan masuk ke materi integrasi dan reintegrasi. Ada yang tahu perbedaannya nggak? Nah, Bu. Kalau integrasi itu tuh menyatukan hal-hal yang sudah ada menjadi satu. Kalau integrasi itu menyatukan kembali dari yang belum bisa jadi satu lagi, Bu. Betul. Ada lagi? Kalau regenerasi itu memulihkan posisi seorang atau kelompok yang sempat terpinggirkan, Bu. Ya. Oke. Terima kasih Temi dan Adrian. Nah, jadi integrasi ini merupakan diartikan sebagai pembauran yang berkembang menjadi kesatuan utuh atau utuhan. Nah, integrasi ini tidak hanya dibutuhkan ketika masyarakat mengalami konflik sosial, tetapi dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, di sini ada cara memberikan integrasi sosial. Yang pertama itu ada adaptasi. Nah, adaptasi ini adalah ketika terjadi dinamika sosial atau keretakan dalam masyarakat. Maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah beradaptasi terhadap pengaruh yang ada. Lalu yang kedua, goal attainment. Jadi masyarakat ini harus menetapkan tujuan bersama yang disepakati bersama. Lalu yang ketiga itu integration. Nah, semua unsur dalam masyarakat melakukan perannya dengan baik dan memiliki solidaritas untuk saling melakukan penyesuaian. Dan terakhir adalah tensi. Nah, ini memelihara pola yang sudah dibangun masyarakat sehingga semua unsur kembali terdorong untuk menjalankan sistem yang sudah dibangun. Nah, cara memelihara integrasi sosial ini ada kata kunci itu adalah adil, itu adaptasi, attainment, integration, dan atensi. Coba Firman, adaptasi itu adil itu apa? Apa aja tadi? Ih, nggak Jadi, didengar. Lupa, Bu. Oke, coba Lutfian. Apa itu? Tadi adil itu apa? Akhir itu adaptation, goal attainment, integration, dan latency. Ya, betul. Oke, selanjutnya adalah reintegrasi. Nah, reintegrasi ini berasal dari kata re yang artinya kembali dan integrasi yang artinya menyatu. Jadi, reintegrasi ini adalah proses seseorang atau kelompok untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat setelah sempat terpisah atau terasing. Nah, selanjutnya sini adalah proses reintegrasi sosial. Nah, yang pertama itu identifikasi masalah. Misalnya, Jalmi ini suka tawuran nih. Jalmi suka tawuran. Terus dia kan pasti dimasukin ke
lingkungan atau karena dari lingkungan sekolah atau rumah atau bahkan keluarga atau apa. Belekin Kevin. Asik. Gak boleh fitnah nih. Nah, lalu yang kedua adalah pemulihan atau rehabilitasi. Nah, karena Jalmi ini suka tawuran, pasti orangnya emosian dong. Benar. Nah, karena dia orang suka emosian, jadi dia ini pasti direhabilitasi. Betul. Sama sering gitu, biar dia orangnya gak emosian. Lalu yang ketiga, pembinaan dan pendidikan sosial. Nah, ini Jalmi ini diajari nih cara sopan santun dengan benar. Gitu, pokoknya dibina lah. Nah, lalu yang keempat, penerimaan oleh masyarakat. Nah, di sini nih peran pentingnya adalah masyarakat lingkungan sekitarnya. Teman-teman Jalmi tuh nggak boleh ngucilin Jalmi, nggak boleh ngebully atau apa. Itu harus merangkul gitu. Nah, lalu yang kelima, penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri ini Jalmi harus kayak menyesuaikan diri di lingkungannya. Kayak gimana sih cara bergaul dengan baik di lingkungannya dengan sopan tanpa ada emosi atau kekerasan atau apa. Lalu yang terakhir, integrasi penuh. Nah, karena semua prosesnya ini udah dijalanin, dia pasti kan kayak udah punya banyak teman, bahkan bisa diajak untuk ikut kepanitiaan di lingkungan rumahnya, kayak misalnya ikut Karang Taruna atau apa. Nah, ini termasuk integrasi penuh karena Jalmi itu udah diterima sepenuhnya oleh lingkungan masyarakatnya gitu. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke. Selanjutnya adalah tugas kelompok. Jadi ibu akan memberikan lembar kerja ini. Kalian akan mendiskusikan satu kasus konflik. Nanti kalian akan presentasi di depan ya. Oke. Masih waktu 5 menit. Bentar banget. Udah bikin Yang lain udah pada selesai belum? Sudah, bukan Bu. Kayaknya nggak bawa pulpen, Bu. Pulpen dong, Bu. Ayo. Terima kasih ya. Udah selesai belum semua? Belum, Bu. Ada lama nulis. Ada nulis lama, Bu. Oke, udah selesai semua ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Udah. Udah kelompok 1 lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok Biru Menyala.
sini kita akan membacakan lembar kerja. Jadi konflik yang kami pilih itu adalah konflik sosial revisi. Konflik soal revisi Undang-Undang TNI yang terjadi di Jakarta Hotel Fairmont. Lalu jenis konfliknya itu konflik vertikal karena terjadi antara pemerintah dan rakyat. Sedangkan akar dari penyebab konfliknya itu pembahasan revisi undang-undang dilakukan secara diam-diam di hotel. Isinya diduga memperluas peran militer ke ranah sipil. Lalu pelakunya dan siapa yang terdampak itu, pelakunya itu DPR dan yang terdampak itu pemerintah, koalisi, jadi yang terdampak itu rakyat sipil yang khawatir militer menjadi mendominasi lagi. Terus, bagaimana konflik itu bisa muncul? Ini muncul dikarenakan bagaimana bentuk konflik itu muncul. Nah, konflik ini tuh berbentuk fisik karena terjadi bentrok saat demo. Lalu pada dampak yang ditimbulkan, ini jadi publik makin nggak percaya sama DPR dan masyarakat takut militer masuk lagi ke politik sipil. Lalu apa solusi terbaik agar konflik selesai dan tidak terulang? Solusinya itu transparansi total dan libatkan rakyat dalam revisi. Terima kasih kelompok 1. Kasih tepuk tangan dong. Selanjutnya kelompok 2. Dodi. Tapi semua yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok Argo Ngawi Gujes dan kami akan membacakan lembar kerja kami. Oke, jadi jenis konflik yang itu kita ambil tuh Raja 4, lokasi kejadian di Raja 4. Akar penyebab konflik yaitu serangannya pemerintah, siapa pelaku dan yang terdampak, pelakunya pemerintah, yang terdampak adalah alam dan masyarakat sekitar. Bentuk konfliknya itu fisik karena kehancuran alam, dampak yang ditimbulkan adalah hancurnya alam. Menurut kelompok kalian apa solusi terbaik? Ganti pemerintah. Dibagi lu. Oh iya. Tak begitu. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Oh, kembali. Ya,